Jadi kita terkait tutup saja proposal. Jadi alhamdulillah kemarin kurang lebih 4 tahun saya kerjasama dengan dinas ada juga POKE termasuk versi tadi POKE yang dari pusat maupun provinsi kabupaten. Jadi saya ucapkan kepada PKB sudah sih tadi memang itu tekad saya. Tahun 2025 saya berhubungan dengan dinas melalui proposal. Cuma jangan bosan-bosan, karena ini masyarakat ini selalu menagih mana program. Jadi cuma itu saya sampaikan kepada PKB dengan dinas terkait, jangan bosan lihat muka saya. Terima kasih. Yang saya hormati dari Pertamina yang ini diwakili kami. Saya tertarik dengan statement daripada Sekretaris KPK tentang visual. Memang Pak, musuh Kabupaten Tojo ini cuma 2, kebodohan dan kemiskinan. Kemiskinan dan kebodohan itu kakak kandung, adik-adik. Tapi yang paling kakak adalah kebodohan. Kabupaten Tojo ini Pak Kadis adalah kabupaten termiskin, terkebelakang, dan itu tidak bisa kita pikir. Tapi insya Allah saya yakin dengan adanya pejabat-pejabat yang muda ini dapat mengeluarkan persoalan kemiskinan tadi. Saya teringat ketika Rasulullah berada di kota Madinah, ada satu sahabat yang bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah salah satu orang yang masuk surga itu?" Kata Rasulullah, adalah pemimpin yang adil. Dan pemimpin yang adil itu akan diundang di pada masa nanti dia akan bercakap langsung dengan Allah setelah Nabi Musa. Kira-kira begitu Pak Allah. Yang kedua, pemimpin yang berbohong. Kata Allah di dalam surat As-Sariyat ayat 10, Bismillahirrahmanirrahim, kita Rasul, orang yang berbohong adalah orang berkutuk dan tanganku sendiri akan melemparkan dia ke neraka. Pak Kadis yang saya hormati, saya sebagai anak negeri peduli kabupaten saya ini ingin maju. Karena setiap ada usulan menyangkut pertanian Pak, jangan dipilih, ditambahkan, tidak lanjut. Jangan sampai Kabupaten Tojo undang-undang ini mendatangkan beras dari Makassar. Jangan sampai Kabupaten Tojo undang-undang mendatangkan beras dari Bui. Itu yang tadi disampaikan oleh Kepala Bidang dan kami bertanya. Yang berikutnya, di dalam pembahasan hukum lebih baik kita menyelamatkan satu orang yang tidak bersalah daripada menghukum 1000 orang yang tidak bersalah. Artinya lebih baik kita itu melaksanakan satu ide tapi berguna bagi masyarakat Tojo. Salah satu saya lihat ini Pak, contoh pasar yang ada di Sasanibong. Kenapa ekonomi kita merosot? Ada 1.700 masyarakat Tojo yang macet perbankan di Surabaya yang ada di Ampana tidak bisa bayar perbankan karena lokasi uang tidak bisa berputar. Saya mengusulkan Pak, insya Allah akan bisa diangkat kepada Muslim Kabupaten di dekat pasar itu diberikan satu terminal. Yang kedua, di pelabuhan itu ada beli kemas, dihidupkan kembali supaya harga barang yang ada di Ampana, di Punta, di Luhuk itu sama. Dan tidak bisa dipungkiri Pak Beda, orang kepulauan itu lebih banyak belanja di Malaysia daripada belanja di Ampana, karena barang di Malaysia itu lebih murah. Yang selanjutnya saya ingatkan kepada Pak Kadis, artinya Bapak ini adalah orang-orang intelektual. Kadang-kadang seorang bupati Pak tidak mempunyai pemikiran yang cerdas, tapi kabinetnya itu yang cerdas dan itu bisa dilawan. Kata Rasulullah, salah satu orang yang masuk surga adalah orang yang menyampaikan sesuatu kepada pemimpinnya yang berguna, tapi itu menakutkan, tapi bermanfaat. Kira-kira ini tambahan saya Pak sebagai motivasi kepada Bapak. Artinya untuk apa kita bahas 150 item, tapi bagaimana 2026 Kabupaten
Tojo Bangunan ini 2005 tidak ada yang miskin karena keras dari luar. Kira-kira itu sebagai tambahan. Terima kasih. Tapi realisasi. Terus terang saja, Musrembang ini dari tahun ke tahun saya ikut, realisasinya di lapangan tidak ada. Ya, jadi saya menginginkan Musrembang itu pada saat direalisasikan, ya barangkali ada disampaikan kepada masyarakat ini hasil Musrembang. Kalau perlu, kalau bersifat pembangunan dibuatkan berupa prasasti di sana, ya supaya masyarakat tahu. Jangan hanya membosankan bagi masyarakat. Nah ini Musrembang sudah berbulan-bulan dilaksanakan dari dulu. Ya saya ikuti pertama meminta usulan 3, debiter akhir 1, debiter akhir tidak ada juga usulan terrealisasi. Nah, jadi kemarin dari Labuan memasukkan 42 item yang ada di dalamnya. Jadi oleh karena itu jangan Musrembang ini hanya menggugurkan kewajiban yang bersifat permanen yang diatur dalam undang-undang. Jadi oleh karena itu marilah dengan Musrembang ini terrealisasi di masyarakat supaya masyarakat betul-betul ini hasil Musrembang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, tadi menginginkan setiap usulan harus dibuatkan proposal. Ya, dibuatkan proposal. Sementara kalau macam Labuan ini banyak usulan, misalkan satu OPD, di situ ada 5 usulan. Tidak mungkin mau diakomodir secara keseluruhan. Kemungkinan hanya satu saja barangkali. Jadi oleh karena itu ya kita menginginkan bersifat prioritas. Karena kalau saya baca ini kemungkinan yang lain mau juga bertanya. Jadi olehnya itu saya tidak akan membacakan secara keseluruhan. Nanti saja pada saat kita mengajukan proposal. Jadi oleh karena itu jangan kita buatkan proposal banyak-banyak. Sudah capek-capek buat proposal, tahu-taunya proposal itu hanya ditaruh di bawah meja, tidak terrealisasi. Ya itu saya berkali terima kasih. PJ Desa Semuli mewakili masyarakat itu semua menyampaikan kepada Bapak itu usulan mereka. Sekedar informasi kepada Bapak yang dari BPD, segala kegiatan yang menyangkut masyarakat atau yang terkait dengan peningkatan pendapatan masyarakat semua itu bisa kita cover dengan dana APBD. Insya Allah sekitar 50% bisa kita antisipasi. Terus yang kedua ada usulan dari masyarakat yang ditujukan untuk Bapak Kadis PU atau yang mewakili. Ini yang tidak bisa terkabir dari pembangunan drainase dan pulau Dekir aliran Sungai Robi. Beberapa bulan yang lalu pernah kita masukkan proposal dan juga ke PU, tapi jumlah yang kita ukur panjangnya itu 300. Tapi alhamdulillah bulan kemarin ada sekitar 100 yang direalisasi dari PU dan PU. Terus ada sisanya lagi sekitar kurang lebih 400 meter. Itu yang jadi kendala sekarang ini. Dia musim penghujan malah petaka oleh masyarakat yang ada di bantaran sungai tersebut. Malah dari penanggulangan bencana pernah turun ke lokasi melihat langsung keadaan rumah masyarakat yang genangan air di dalam. Bahkan Pak Bupati pernah tanya langsung sama Kabak Penanggulangan Bencana Alam. Baru bagaimana itu? Yang penanggulangan bencana masih terkendala dengan jalan masuk. Alhamdulillah saya kurang lebih 7 tahun di Gorontalo ini mengusulkan ya. Kalau tadi saya dengar penyampaian pertama, beliau hanya prihatin dengan kondisi kantor desa Labuan. Padahal di kelurahan Katoliko ini kondisi bangunan kantor Gorontalo itu sangat memprihatinkan. Tapi walaupun demikian, selama saya jadi Gorontalo, saya tetap enjoy menikmati suasana yang ada. Terkait dengan kantor Gorontalo ini, sesuai hasil musrembang kemarin
saya menyampaikan bahwa untuk kantor Kelurahan Rondo sudah terakomodir di tahun ini. Oleh karena itu saya menanyakan, terakomodirnya kantor Kelurahan Rondo ini apakah hanya cuma rehab atau kaum baru itu yang bertanya? Ya, untuk kantor Kelurahan Rondo, sesuai informasi yang kami terima bahwa di tahun ini sudah terakomodir, itu yang perlu diperjelas. Kemudian terkait dengan usulan setelah saya lihat data yang ada, ini hanya diberikan ke dua dinas, yaitu dinas PUPR maupun dinas Menpora. Alhamdulillah untuk dinas Menpora ada beberapa program di tahun kemarin sudah terakomodir, walaupun masih ada beberapa usulan yang belum terakomodir. Terkait dengan untuk PUPR ini, kami ada usulan ini Pak, terkait dengan peningkatan jalan. Saya ini sudah 7 tahun menjadi Lurah Rondo, itu pada saat pembukaan jalan baru yang satu paket itu dari Rondo Barat yang mengarah ke SMA 2, kemudian ke Pasar Sore itu, kemudian masuk ke daerah Batang, kemudian ada juga yang tembus ke Papiko. Nah, kenyataannya relasinya di lapangan yang sudah diaspal itu baru masuk dari Rondo Barat ke arah SMA 2, batasnya di perempatan ke arah Pasar Sore sudah ke arah Papiko. Yang menuju ke Batang Polo itu belum diaspal. Nah, saya melihat untuk aktivitas kegiatan di Pasar Sore Rondo, kenapa pada saat bulan puasa itu seringkali macet macet? Karena itu tadi salah satunya peningkatan jalan yang ke arah Batang Polo itu belum direalisasikan, sehingga masyarakat yang berbelanja dari Busuki, Batang Polo yang masuk ke Rondo, mereka itu jauh di bawah yang sudah diaspal, sehingga pada saat kegiatan Pasar Sore Rondo pada sore hari itu, terutama di bulan puasa, kondisinya macet sekali karena hasil jalannya belum maksimal. Yang berikut juga di Jalan Mingkat Pasar Sore kemarin, alhamdulillah di akhir tahun itu ada pengaspalan yang masuk ke Jalan Mingkat yang kurang lebih 100 meter kalau tidak salah. Nah, saya tanyakan waktu itu kepada yang penyelenggara, jadi insya Allah pembulan ini baru langkah awal. Insya Allah tahun berikut kami akan selesaikan untuk Pasar Sore Rondo. Yang kemudian adalah ini untuk masukan ke dinas PU, minta maaf di Kelurahan Rondo itu kemarin 2023 ada pengerjaan drainase. Pada saat survei lapangan itu saya dilibatkan bersama dari anggota dari dinas PU yang jalan dari lapangan menuju ke Pasar Sore Rondo yang sebelah kiri di Hotel Mapari di Pinang Lapangan itu 100 meter lebih pada saat dikerjakan itu. Nah, pada saat survei lapangan itu dari tim dari pengawas ya, tapi kenyataannya ketika proyek ini dilaksanakan oleh pihak ketiga, pengawasan itu yang kurang maksimal. Maaf saya, ini sebagai lembaga koreksi. Kenapa? Pada saat dikerjakan oleh pihak ketiga, yang seharusnya pembuangan airnya itu diarahkan dari permukaan ke drainase yang dikerjakan oleh provinsi. Pada saat saya melakukan untuk pengawasan, ternyata airnya itu yang dikasih air ke arah Tanjung Rama, ya belok ke kiri ke arah Loakan. Itu seperti itu. Kenapa? Ini setahu saya waktu verifikasi dari PU itu ada pembuangannya ke drainase induk yang dikerjakan oleh PU yang jalan raya itu, sehingga pada saat dikerjakan airnya tidak mengalir, sehingga ada komplain dari masyarakat belum berkomplain kalau begitu itu pada saat musim hujan itu
akhirnya tidak mengalir. Sehingga masyarakat mengatakan kalau itu perlu saya maaf ya, ini saya berjuang ini dari beberapa tahun terakhir ini saya berjuang supaya drainase, karena pada kenyataannya setiap musim hujan itu di situ air kolam, ya air kolam, air danau musim hujan. Ya. Jadi ini kami atas nama pemerintah apa namanya merespon masyarakat, dan kita ini pada saat pelaksanaannya itu sekedar masukan untuk DPR. Kemudian juga ada usulan peningkatan jalan itu dibarengi dengan pemasangan tiang listrik, karena saya lihat jalan Bami itu maaf di lokasinya Pakawai ya, yang masuk ke dalam makanan makanya ya, yang masuk ke kampung kawan sudah perjuangan kawan supaya jalan itu diaspal sekaligus dengan pemasangan tiang listrik yang berbatas. Kemudian terkait dengan apa yang dikatakan itu tadi itu Pak usulan dalam musyawarah tingkat kelurahan desa itu kemarin memang nampak. Kenapa nampak? Seperti apa yang kita sudah dengarkan bersama dari penyampaian ini, percuma kita bersereman. Selama ini Pak, usulan kami itu sudah keempat kali, sudah dengan skala prioritas dan proposal. Namun lagi ini sudah tahun kelima tidak ada realisasi. Olehnya Pak Upik RPU, dan ini usulan semuanya ke Bapak. Tiang listrik itu masih hadisnya Pak Akbar Patangan masih belum bergabung. Saya sendiri sudah langsung koordinasi menghadap usulan kami. Tapi namun lagi terakhir Pak Bangarani sudah pindah ke PU belum ada. Itu tiang listrik. Dengan harapan ini apa yang disampaikan oleh pejabat kami bisa dari 4 ini mungkin dia satu terserah mana dari usulan kami. Tidak ada lagi prioritas 1, 2, 3, 4 ini. Terserah dipilih saja usulan kami. Kemudian untuk PMD saya tertarik tadi Pak Sagar. Desa 4 desa di Ratolindo masuk dalam program nasional dari mana? Transmigrasi. Kementerian Desa masuk program nasional apa? Karena tadi memang kalau sisa di dalam transmigrasi itu di sini tidak ada daerah trans, tapi Ratolindo masuk di lintasi transmigrasi. Kebetulan saya kepala bidang transmigrasi masih aktif. Destinasi yang ada itu dari Ratolindo sampai Dataran Bulan, yang kedua dari sini sampai Pulau Bongkar. Mungkin ini nanti kami koordinasi dengan Pak Sagar kaitan dengan program nasional Ratolindo. Yang terakhir Pak kaitan dengan BUMDes. BUMDes ini laporan yang masuk ke desa hanya tahun 2022. Itu laporan resmi, walaupun cuma tidak dicerita Pak, tapi saya dapatkan di desa laporannya tahun 2022. 23 sampai sekarang belum ada. Pengurusnya sudah tidak ada, sehingga kami tahun ini Pak kami mengusulkan anggaran untuk musdes khusus kaitan dengan BUMDes, karena ini sudah dipanggil, diundang rapat, diundang oleh desa, BPD dan kepala desa, tidak pernah hadir Pak. Sehingga kami tahun ini mengusulkan anggaran untuk musyawarah khusus. Karena BUMDes kami pendataan modal 200 juta Pak. Kami tidak tahu apakah masih ada uangnya atau tidak ada. Barangnya sudah habis. Keuntungan kayaknya tidak ada. Barangkali ini yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya KPM Desa Sobilotoba untuk melanjutkan apa yang Pak Kades usulkan tadi. Saya memang mengingatkan saya akan ada seperti usulan itu ada yang kebutuhan mendesak, sangat mendesak untuk Desa Sobilotoba, untuk rakyat dusun 1, 2, 3, dan 4. Air di sana itu semua kurang pas, dan juga di kantor desa tidak ada sama sekali air, dan ini berhubungan dengan di kantor desa tidak ada air. Dan juga saya ini
tidak tinggal di situ karena air juga. Jadi semuanya air yang juga sekarang. Jadi kalau bisa dari SPU kita sangat membutuhkan air di semua desa, semua dusun. Gitu. Dan untuk dinas Dipora, usulan saya itu MCK untuk TK darurat ini. Kalau untuk di dinas pertanian, kalau dinas pertanian, alhamdulillah juga kalau dari desa Sambilotoba tidak ada usulan sapi, karena saya bermasalah di sapi karena saya tanam jagung. Saya ada tanam jagung 20 hektar. Iya, karena kalau mengusulkan sapi, sekarang yang sapi yang masuk bantuan itu, bantuan sapi Bali apa, itu bermasalah dengan jagung saya, karena jagung saya tanam 20 hektar. Ya, jadi alhamdulillah itu sapi bermasalah. Untuk bidang desa, untuk tadi Pak Dinas di Kesehatan, itu puskesdes menjadikan pustu, alhamdulillah. Dan kita juga ada pustu di Sambilotoba, dijadikan pustu puskesdes, alhamdulillah. Saya juga karena KPM saya juga butuh bidan 2 karena jumlah kakaknya saya ada 895 kakak untuk sekarang. Jadi sangat banyak ibu hamil dan juga bukan cuma ibu hamil, alhamdulillah dinas kesehatan tadi bilang ada perawat, ada apa semua itu. Jadi alhamdulillah karena untuk sekarang bidan desa yang ada di sana, tapi bidan desa cuma datang pagi karena tidak bisa tinggal karena alasan juga air di sana tidak ada. Jadi memang khusus air yang kita perlukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.